Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa ada orang yang bisa kaya raya, sementara yang lain terus berjuang finansial meskipun penghasilannya sama besar? Ternyata, rahasia kekayaan itu bukan cuma soal berapa banyak yang kita hasilkan, tapi lebih ke kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Di video kali ini, saya akan bahas 7 kebiasaan yang terbukti bisa membuat seseorang kaya. Dan yang lebih menarik, setiap kebiasaan ini saya lengkapi dengan studi kasus nyata dari orang-orang sukses. Jadi, simak sampai habis ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Langsung aja kita mulai. Kebiasaan pertama yang wajib kamu miliki adalah pay yourself first, atau membayar diri sendiri terlebih dahulu. Apa maksudnya? Kebanyakan orang itu pola finansialnya seperti ini. Gaji masuk, bayar tagihan, belanja kebutuhan, terus baru sisanya ditabung. Nah, masalahnya apa? Biasanya nggak ada sisa. Orang kaya berpikir kebalikannya. Begitu gaji masuk, mereka langsung sisihkan 10-20% untuk investasi dan tabungan. Baru sisanya untuk pengeluaran. Warren Buffett, salah satu investor terkaya di dunia dengan kekayaan lebih dari 100 miliar dolar, punya prinsip sederhana. Don't save what is left after spending, but spend what is left after saving. Sejak muda, Buffett konsisten menyisihkan sebagian besar penghasilannya untuk investasi. Bahkan ketika gajinya masih kecil di awal karir, dia tetap prioritaskan investasi. Hasilnya, dengan compound interest selama puluhan tahun, kekayaannya berkembang eksponensial. Mulai hari ini, begitu gaji masuk, langsung transfer 10-15% ke rekening terpisah, atau langsung investasi. Treat it like a bill that must be paid. Dijamin keuangan kamu akan jauh lebih sehat. Kebiasaan kedua, living below your means, atau hidup di bawah kemampuan finansial kamu. Ini mungkin kedengarannya membosankan, tapi ini adalah fondasi kekayaan sejati. Banyak orang terjebak lifestyle inflation. Gaji naik, langsung upgrade mobil, pindah rumah lebih besar, liburan lebih sering. Penghasilan naik, tapi tabungan tetap nol. Orang kaya berpikir berbeda. Mereka nggak butuh terlihat kaya. Mereka fokus pada benar-benar kaya. Mark Zuckerberg, CEO Meta dengan kekayaan puluhan miliar dolar, dikenal dengan gaya hidup sangat sederhana. Dia terkenal suka pakai t-shirt abu-abu yang sama setiap hari, mengendarai Honda Fit atau VW Golf yang harganya jauh di bawah kemampuan finansialnya. Rumahnya di Palo Alto juga relatif sederhana untuk ukuran miliarder Silicon Valley. Kenapa? Karena dia fokus pada membangun kekayaan jangka panjang, bukan menunjukkan kekayaan jangka pendek. Coba terapkan 30-day rule untuk pembelian non-esensial di atas Rp500.000. Tunggu 30 hari. Kalau masih pengen, baru beli. Kamu akan kaget berapa banyak uang yang tersimpan dari kebiasaan ini. Kebiasaan ketiga, invest in yourself atau investasi pada diri sendiri melalui pembelajaran berkelanjutan. Orang kaya tahu bahwa aset terbesar mereka bukan uang, tapi pengetahuan dan skill yang mereka miliki. Warren Buffett pernah bilang, investasi terbaik yang bisa kamu lakukan adalah investasi pada diri sendiri. Karena ini adalah satu-satunya aset yang nggak bisa diambil orang lain, nggak terpengaruh inflasi, dan nilainya terus meningkat. Oprah Winfrey lahir dari keluarga miskin di Mississippi. Dia mengalami masa kecil yang sangat sulit. Tapi Oprah punya satu kebiasaan yang mengubah hidupnya. Dia obsesif dalam belajar. Sejak muda, Oprah rajin membaca buku. Bahkan sampai sekarang, dia membaca setidaknya 1 buku per minggu. Dia juga konsisten mengikuti seminar, workshop, dan belajar dari mentor. Oprah terus mengasah skill komunikasi, empati, dan bisnis. Hasilnya, dari penyiar TV lokal, dia menjadi media mogul dengan kekayaan bersih lebih dari 2,5 miliar dolar. Yang menarik, Oprah selalu alokasikan budget khusus untuk pendidikan dan pengembangan diri, bahkan ketika penghasilannya masih terbatas. Alokasikan minimal 5% dari penghasilan untuk pendidikan diri, beli buku, ikut online course, atau attend seminar. Targetkan baca minimal 1 buku per bulan. Trust me, ROI dari investasi ini jauh lebih besar dari investasi manapun. Kebiasaan keempat, make your money work for you, atau membuat uang bekerja untuk kamu, bukan kamu bekerja untuk uang. Ini perbedaan fundamental antara orang kaya dan orang biasa.
Orang biasa menukar waktu dengan uang melalui gaji. Orang kaya menggunakan uang untuk menghasilkan lebih banyak uang melalui investasi dan passive income. Robert Kiyosaki, penulis buku legendaris Rich Dad Poor Dad, membangun kekayaannya bukan dari royalti buku, tapi dari prinsip yang dia ajarkan, cash flow dan passive income. Sejak usia 20-an, Kiyosaki fokus membangun aset yang menghasilkan uang secara pasif. Dia investasi di real estate, bisnis, saham, dan royalti. Yang menarik, di awal karirnya, Kiyosaki berani hidup sangat sederhana, bahkan sempat tinggal di mobil demi bisa mengalokasikan lebih banyak uang untuk membeli aset yang menghasilkan passive income. Sekarang, sistem passive income-nya menghasilkan jutaan dolar per tahun, dan dia nggak perlu aktif bekerja untuk itu. Filosofinya sederhana, the rich don't work for money, they make money work for them. Mulai diversifikasi sumber penghasilan. Selain gaji utama, coba bangun 2-3 sumber passive income, bisa dari investasi saham atau reksadana, properti, digital product, atau bisnis sampingan yang sistemnya bisa jalan otomatis. Start small, tapi start now. Kebiasaan kelima, track every expense atau mencatat setiap pengeluaran dengan detail. Kamu nggak bisa mengelola apa yang nggak kamu ukur. Orang kaya sangat disiplin dalam tracking kemana uang mereka pergi. Banyak orang merasa gajinya selalu habis, tapi nggak tahu kemana. Ini karena mereka nggak tracking pengeluaran mereka. John D. Rockefeller, orang terkaya di dunia pada masanya, punya kebiasaan unik sejak remaja. Dia punya buku kecil yang selalu dibawa kemana-mana untuk mencatat setiap sen yang dia keluarkan dan terima. Kebiasaan ini dia lakukan dari usia 16 tahun sampai akhir hayatnya. Rockefeller percaya bahwa dengan tracking setiap pengeluaran, dia bisa identify kemana uang terbuang dan optimize alokasi keuangannya. Di era modern, Mark Cuban, bilioner pemilik Dallas Mavericks, juga punya kebiasaan serupa. Dia selalu tahu berapa uang yang dia punya dan kemana uang itu pergi, bahkan untuk pengeluaran sekecil apapun. Actionable tip: download aplikasi budgeting seperti Money Manager, Wallet, atau Finansialku. Atau kalau old school, pakai Excel. Yang penting, catat semua pengeluaran selama minimal 3 bulan. Kamu akan shocked berapa banyak kebocoran di keuangan kamu yang selama ini nggak disadari. Kebiasaan keenam, build strong networks atau membangun jaringan relasi yang kuat. Ada pepatah, your network is your net worth. Orang kaya paham bahwa kesuksesan finansial bukan cuma soal apa yang kamu tahu, tapi siapa yang kamu kenal. Relasi yang tepat bisa membuka peluang bisnis, partnership, investasi, atau mentorship yang nggak akan pernah kamu dapatkan sendirian. Reid Hoffman, founder LinkedIn dan investor di PayPal, Facebook, dan Airbnb, adalah master dalam networking. Sejak kuliah di Stanford, Hoffman sangat strategis membangun relasi. Dia nggak cuma koleksi kartu nama, tapi benar-benar invest waktu untuk membangun hubungan bermakna. Networknya inilah yang membuka pintu untuk co-found PayPal bareng Peter Thiel dan Elon Musk, kemudian create LinkedIn yang sold seharga $26 billion ke Microsoft. Hoffman punya prinsip, no matter how brilliant your mind or strategy, if you're playing a solo game, you'll always lose out to a team. Dia alokasikan waktu khusus setiap minggu specifically untuk networking, coffee meeting, dinner, atau sekedar catch-up call dengan connections-nya. Attend minimal one networking event per month, bisa seminar, workshop, atau komunitas yang sesuai industri kamu. Tapi jangan cuma datang, follow up. Kirim message personal ke 3-5 orang yang kamu temui. Build genuine relationships, bukan sekedar transaksional. Kebiasaan terakhir, take calculated risks, atau berani mengambil risiko yang terkalkulasi. Orang kaya nggak takut risiko, tapi mereka juga nggak ceroboh. Mereka calculated risk takers. Mereka tahu bahwa tanpa risk nggak ada reward besar. Perbedaannya dengan orang biasa, mereka do the homework, analyze, dan prepare before take the leap. Elon Musk adalah textbook example dari calculated risk taker. Tahun 2002, setelah menjual PayPal dan jadi multimilioner, Elon bisa pensiun dan hidup nyaman selamanya. Tapi dia nggak ambil jalan aman. Dia invest hampir semua uangnya, sekitar $180 juta, untuk memulai 3 perusahaan yang sangat berisiko. SpaceX, Tesla, dan SolarCity. Banyak yang bilang dia gila. Industri aerospace dan otomotif notorious untuk startup. Tahun 2008,
Tesla dan SpaceX hampir bangkrut bersamaan. Elon harus pilih mau selamatkan yang mana dengan uang terakhirnya. Instead, dia split uang terakhirnya untuk keduanya. Yang menarik, ini bukan gambling. Elon spend waktu berjam-jam belajar rocket science, battery technology, dan manufacturing. Dia calculate every risk. Hasilnya, Tesla dan SpaceX sekarang worth ratusan miliar dolar dan Elon jadi orang terkaya di dunia. Mulai dengan small calculated risks. Mau mulai bisnis sampingan? Tes dulu dengan modal kecil sebelum all in. Mau investasi? Start dengan 10-20% di portfolio high risk high return. Sisanya di yang aman. The key, educate yourself before taking the risk. Yang penting diingat, kekayaan itu bukan tentang overnight success. Ini tentang kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam jangka panjang.